Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi Pancasila kita ya. Ini materinya yaitu berkaitan dengan Pancasila dalam kajian sejarah. Jadi kalau bicara sejarah itu ini sedikit panjang ya, dan mohon disimak materinya. Jadi dari sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa Orde Lama atau rezim Orde Lama, kemudian ada nanti Orde Baru, dan juga ada era reformasi sampai sekarang. Nah, pada Orde Lama ini Pancasila ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada masa ini Insinyur Soekarno ya mengenalkan Pancasila sebagai landasan ideal dan pemerintahan yang berdasar pada UUD 1945 sebagai landasan struktural dari tujuan revolusi Indonesia. Nah, kemudian Pancasila juga menjadi bagian dari revolusi Indonesia saat itu yang dikembangkan menjadi ideologi Manipol Usdek ya. Kemudian pada masa ini Insinyur Soekarno berhasil membawa Pancasila dikenal ke dunia melalui pidatonya di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali atau To Build the World Anew. Nah, jadi pada masa Orde Lama ini Pancasila sangat banyak diucapkan ya, atau banyak diungkapkan. Kemudian Pancasila juga ditampilkan sebagai dasar piagam yang universal untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi dalam Orde Lama Pancasila sangat dikedepankan ya, sangat benar-benar diagungkan atau benar-benar diakui sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, dalam bidang pendidikan nasional yang termuat dalam pembangunan nasional semesta berencana termuat arti penting Pancasila yaitu politik dan sistem pendidikan nasional yang kita selenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila ya, yaitu yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga yaitu kebangsaan, kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pada Orde Lama ini Pancasila sangat dijunjung tinggi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan pada masa Orde Baru ini pemerintah Orde Baru ditandai pada saat Jenderal Soeharto diberi kewenangan oleh Presiden Soekarno waktu itu untuk mengendalikan keadaan, memulihkan keamanan dan ketertiban dalam negara setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Jadi pada tahun 1966 ya, ini berakhirlah masa Orde Lama dan diganti dengan masa Orde Baru, yang dalam hal ini nanti akan dipimpin atau dipimpin oleh Presiden Soeharto ya. Nah, peristiwa penting di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 adalah seruan Presiden Soeharto yang secara terus-menerus untuk memahami tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja ya. Pancasila perlu untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika Soeharto berpidato selaku pejabat Presiden
di hadapan sidang DPR GR pada tanggal 16 Agustus 1967. Nah, ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan Pancasila itu. Dilakukan yang pertama itu Simposium Universitas Indonesia tahun 1966. Yang kedua Sidang Umum MPRS tahun 1966. Dan yang ketiga tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat yaitu Sidang Umum MPR tahun 1973 yang hasilnya mengeluarkan putusan terkait Pancasila, misalnya dengan ketetapan MPR nomor 4 garis miring 1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN. Sidang Umum MPR tahun 1978 hasilnya adalah keluarnya ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastia Pancakarsa. Dan yang keenam, pada tahun 1985 ideologi Pancasila dikembangkan sebagai satu-satunya asas dalam organisasi sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan. Nah, jadi tahun 1998 pemerintahan Orde Baru ini kemudian mengalami krisis legitimasi. Yang krisis ini bermula dari krisis moneter dan ekonomi tahun 1997. Nah, Orde Baru telah dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan yang semakin sentralistis dan dihinggapi penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkan kepada wakilnya, yakni B.J. Habibie. Dan sejak saat itu berhentilah Orde Baru dan dimulailah Orde atau masa era reformasi, ya. Nah, pada masa era reformasi ini pada tahun 1998 dimulainya. Lahir dengan semangat menghapuskan pengalaman buruk penyelenggaraan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selama proses reformasi ini Pancasila seakan terpinggirkan. Pancasila ibarat mengalami hibernasi dan tidak ada pihak yang berusaha mengunggahnya. Nah, era reformasi ternyata tidak alergi dengan Pancasila. Semangat reformasi justru ingin kembali dan menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga tidak ingin memperlakukan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Jadi pada masa ini Pancasila ini menjadi semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan, ya. Nah, Pancasila yang selama masa Orde Baru itu amat disakralkan dan dijadikan legitimasi ideologis untuk mengendalikan seluruh segi kehidupan dengan serta-merta dan mudahnya karena euforia reformasi turut dihapuskan. Jadi boleh jadi tuntutan gerakan reformasi yang menolak semua hal yang berbau Orde Baru, maka Pancasila ikut terdiskreditkan atau tidak diucap-ucapkan lagi secara jauh, dan salah satu keputusan penting Orde Baru itu pun turut dirobohkan. Nah, namun nih
era reformasi tidak alergi dengan Pancasila. Semangatnya justru kembali dan ingin menegaskan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Tetapi juga tidak ingin memperlakukan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Oke. Nah, Pancasila mulai kembali diwacanakan baik melalui pemikiran akademis maupun jalur politik kenegaraan. Nah, dengan diskursus Pancasila yang dihidupkan lagi bukan untuk mengulang sejarah, tetapi untuk meletakkan kembali Pancasila secara proporsional dan kontekstual dengan semangat zaman. Ya. Nah, beberapa ketetapan MPR RI yang menyiratkan penerimaan atas Pancasila itu yang pertama ada ketetapan MPR RI nomor 17 ya. MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kedua ketetapan MPR RI nomor 5 MPR garing 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Nomor 3 ketetapan MPR RI nomor 6 MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa era reformasi yang pada awalnya mendiskreditkan Pancasila karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru, maka bisa diterima kembali Pancasilanya ya. Bangsa Indonesia pada akhirnya harus mengakui bahwa Pancasila itu adalah produk sejarah bangsa, warisan jenius dari pendiri bangsa. Nilai-nilainya merupakan living reality, memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas untuk terus berada dalam diri bangsa Indonesia. Jadi ketiga dinamika perjalanan Pancasila ini dari Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi itu awal-awalnya pada Orde Lama dan Orde Baru Pancasila sangat diagung-agungkan, sangat sering diucapkan dan dia sering dikutip dan dibahas itu baik dari konteks negaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan, namun terjadi penyimpangan atau adanya kekuasaan legitimasi tadi. Nah, pada akhirnya di era reformasi ini Presiden SBY ya itu memberikan pidato ya dan mengajak untuk tidak lagi mendebatkan kedudukan Pancasila. Nah, di dalam pidatonya ini yang tepat pada pidato peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2010, gagasan Pancasila dari Insinyur Soekarno diungkapkan kembali oleh Presiden SBY dengan mengatakan, pada saat ini juga pidato saya akan mengedepankan sejumlah pemikiran besar Bung Karno yang saya anggap relevan untuk menghadapi keadaan, baik yang dihadapi oleh bangsa kita dan dihadapi oleh dunia. Jadi, pada saat itulah dan sampai sekarang Pancasila diterima kembali sebagai dasar negara atau bukan untuk kekuasaan legitimasi tadi ya. Jadi inilah materi hari ini. Nah, ini ada tugas yang untuk harus dikerjakan. Ada 5 pertanyaan. Silahkan buka buku dari buku karangan Winarno. Kemudian ada juga karangan Effendi Suryana ya, dan juga ada dari buku buku-buku yang lain yang relevan yang ada materinya hari ini, atau juga bisa browsing di internet dengan catatan mencari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, silakan dikerjakan tugasnya, dikumpul sampai jam, saya kasih waktu sampai jam
kita mulai jam 2 ya. Jam 2 berarti jam 5 sore. Jadi ada beberapa jam untuk mengerjakan tugas ini dan ditulis di buku atau di kertas, kemudian dikirimkan via online sampai jam 5 sore atau diketik juga boleh. Kalau diketik berarti harus dikirim lewat email ya, bukan di WA. Tapi kalau ditulis dipoto saja, kirimkan ke WA. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.